Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap semua dalam keadaan sehat ya dan dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Nah, anak didik kami sekalian, hari ini kita masuk ke materi kita, mata pelajaran bahasa Indonesia tentang diskusi. Nah, mungkin anak didik kami sekalian sudah kerap atau bahkan sering mendengar kata diskusi, bahkan dalam presentasi kelompok kata diskusi tidak asing lagi nih buat anak-anak kami sekalian. Nah, definisi dari diskusi itu adalah suatu pertukaran pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang atau lebih secara lisan dengan tujuan mencari kesepakatan atau kesepahaman, gagasan atau pendapat. Tapi tidak semua kegiatan yang bertukar pikiran disebut dengan diskusi loh, karena diskusi merupakan suatu proses bertukar pikiran atau gagasan secara terarah. Jadi, anak didik kami sekalian, diskusi itu dilakukan jika ada permasalahan yang hendak dicarikan solusinya, dan persoalan tersebut dijadikan sebagai bahan diskusi. Dan dalam diskusi biasanya akan terdapat proses tanya jawab. Nah, anak didik kami sekalian, dari definisi diskusi yang tadi Bapak jelaskan, lantas kita akan membahas diskusi yang baik yang akan membawa manfaat bagi diri kita masing-masing. Nah, sebelum itu Bapak mau menjelaskan tentang manfaat dari diskusi. Manfaat dari diskusi yaitu 1. Membiasakan sikap saling menghormati dan menghargai. 2. Mengembangkan daya berpikir. 3. Mengembangkan pengetahuan dan pengalaman. 4. Melatih berbicara. 5. Mewujudkan proses kreatif manfaat diskusi. Nah, anak didik kami sekalian, dari manfaat diskusi yang Bapak sampaikan, kita harus mengetahui jenis-jenis dari diskusi. Nah, yang pertama itu adalah jenis diskusi seminar. Seminar yaitu diskusi pembahasan masalah secara ilmiah yang membahas permasalahan yang diajukan oleh penyaji di bawah pimpinan para ahli atau pakar. Dalam membahas masalah, tujuannya adalah mencari suatu pemecahan. Oleh karena itu, suatu seminar selalu diakhiri dengan kesimpulan atau keputusan-keputusan yang merupakan hasil pendapat bersama. Yang berikutnya anak didik kami sekalian, yaitu simposium, di mana simposium itu adalah serangkaian pidato pendek di depan pengunjung dengan seorang pemimpin. Simposium menampilkan beberapa orang pembicara dan mereka mengemukakan aspek-aspek pandangan yang berbeda dari topik yang sama. Simposium bertujuan untuk mengetahui aspek suatu masalah dalam waktu yang relatif singkat. Nah, yang berikutnya ini adalah panel. Panel itu merupakan salah satu bentuk diskusi yang sudah direncanakan tentang suatu topik di depan para pengunjung. Diskusi panel, anak didik kami sekalian, dibawakan oleh 3-6 orang yang dianggap ahli yang dipimpin oleh seorang moderator. Perbedaan pendapat dalam diskusi panel tidak menjadi persoalan, karena pada diskusi panel tidak perlu dicapai suatu kesatuan pendapat atau keputusan. Nah, yang berikutnya ini adalah lokakarya. Mungkin anak didik kami sekalian sudah pernah mendengar kata lokakarya. Lokakarya itu adalah pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok orang dengan latar belakang pekerjaan yang sama. Pada umumnya, permasalahan yang dibahas terkait dengan permasalahan teknis yang ada dalam kelompok tersebut. Sebuah lokakarya adalah pertemuan ilmiah yang kecil. Nah, yang terakhir ini anak didik kami sekalian, kita mungkin sering mendengar kongres. Kongres itu ialah suatu pertemuan wakil-wakil dari suatu organisasi yang bertujuan untuk mendengarkan permasalahan bersama dan menyampaikan usulan-usulan dan pendapat yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Kongres biasanya dibuat oleh partai politik
dan bersifat internasional. Nah, jenis diskusi yang terakhir ini adalah konferensi pers. Konferensi pers itu yang kerap sekali kita dengar, Bapak artikan sebagai konferensi, juga memiliki makna yang sama dengan kongres ataupun muktamar. Konferensi merupakan bentuk diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari cabang daerah tertentu. Nah, anak didik kami sekalian, demikian dulu pembelajaran kita tentang materi diskusi. Bapak harap dari definisi, manfaat, dan jenis-jenis diskusi, anak didik kami sekalian mampu memahami apa yang dimaksud dengan diskusi dan jenis-jenis diskusi yang Bapak sampaikan. Oleh karena itu, anak didik kami sekalian, sekian dulu. Bapak mengucapkan banyak terima kasih. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.